Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang patofisiologi coronavirus disease 2019. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berkaitan dengan kejadian pandemi coronavirus 2019 ini, Ibu ambilkan dari peristiwa zaman Rasulullah SAW terkait dengan kejadian wabah penyakit menular. Di sana Allah telah menguji hamba-hambanya untuk selalu menguji keimanan hamba-hambanya. Nah, pada kejadian tersebut Rasulullah pernah menyampaikan kepada umat-umatnya bahwa apabila terjadi suatu penyakit atau wabah dalam suatu negeri atau di negerimu, maka lakukanlah karantina. Di sini sama dengan anjuran yang sudah pemerintah lakukan terhadap kejadian pandemi COVID, bahwa kita dianjurkan untuk selalu mengkarantina diri atau melakukan pekerjaan, beribadah, dan beraktivitas dari rumah supaya tidak terjadi penularan penyakit ke beberapa orang. Itu juga ya. Jadi kita akan belajar tentang pandemi COVID dan ini akan sangat menarik. Mari kita mulai. Ya, harapannya dari belajar kita hari ini, mahasiswa dapat memahami karakter coronavirus, konsep dari patofisiologinya, lalu gejala umum yang dialami dari COVID-19, manifestasi klinis yang terjadi, pemeriksaan fisiknya bagaimana, dan bagaimana kita melakukan pencegahan penularan. Ya, berdasarkan gambar ini yang sudah kita tampilkan, coronavirus ini bentuknya seperti mahkota ya, jadi seperti mahkota bulat dan di dalamnya terdiri dari RNA atau protein N, kemudian ada envelope, protein envelope, kemudian hemagglutinin esterase, di sini termasuk enzim juga, enzim hemagglutinin esterase, kemudian ada yang keluar adalah namanya spike glycoprotein yang sering disebut dengan protein S. Nah, nanti bagian-bagian dari coronavirus ini menjadi hal yang kita pelajari terkait bagaimana proses penyebarannya. Sebelumnya, virus corona ini Ibu kenalkan ada 4 ya, ada 4 macam. Ada alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Nah, namun dari keempat coronavirus ini hanya 2 yang menginfeksi mamalia, yaitu alpha dan beta coronavirus. Sedangkan gamma dan delta coronavirus ini menginfeksi burung dan ikan. Jadi sebenarnya namanya virus corona ini bukan yang terjadi sekarang ini, tapi memang sejak dari dulu ada nama-nama coronavirus ini. Nah, nanti kita lihat perbedaannya dengan coronavirus yang terjadi di sekarang ini, yaitu COVID-19. Di mana coronavirus ini 2019 ini yang termasuk dalam bagian menginfeksi yang mamalia. Karena menginfeksi dari manusia, jadi penularannya terjadi di manusia. Nah, sebelum ke patofisiologinya, kita harus tahu nih karakteristik elemen dari coronavirus. Tadi sudah Ibu jelaskan gambarannya ya, bahwa coronavirus ini bentuknya ada lingkaran, ada mahkota, seperti ada bagian kuning-kuning ini adalah protein S, dan di sini ada protein envelope-nya yang menyelubungi dari RNA ini yang namanya nukleokapsid. Di sini ada nukleokapsidnya. Kemudian materi genetiknya itu ada yang warna ini biru ini. Biru ini materi genetiknya. Kemudian glikoprotein membran atau selaputnya itu di sini. Nah, jadi kita pahami dulu ya. Jadi bagian-bagian yang nanti perlu kita pahami. Jadi yang pertama adalah ya protein S, protein N atau nukleokapsid, protein E atau envelope, protein M atau membran, dan karakteristiknya ini bersifat sensitif terhadap panas dan sangat suka dengan suhu yang dingin atau lembab.
Dan biasanya coronavirus ini dapat diinaktifkan oleh desinfektan selama kurang lebih 30 menit dengan suhu 56 derajat Celcius. Jadi sudah ingat ya, jadi karakteristik dari coronavirus itu ada protein S, protein N, protein M, protein E, dan materi genetik coronavirus. Nah, fungsinya apa sih tiap-tiap dari elemen coronavirus tadi? Kalau protein S itu untuk menempel pada reseptor sel. Nah, protein S itu nanti akan menempel ke reseptor sel-selnya. 2. RBD atau retinal binding domain nanti merupakan bagian dari protein S tadi. Nah, RBD ini bagian dari protein S. Jadi, ini virusnya, kemudian ada protein S tadi. Nah, di dalam protein S itu ada RBD-nya atau retinal binding domain, bagian dari protein S tadi ya. Nah, nanti dia akan berperan dalam menentukan kecocokan reseptor dari sel yang akan ditempeli. Nah, kenapa dia bisa menempel pada manusia? Karena manusia itu memiliki reseptor yang namanya angiotensin converter enzim tipe 2 atau ACE2 yang membuat RBD COVID-19 ini bisa menempel dan menginfeksi. Lihat ya gambarnya. Jadi, ini adalah coronavirus, di mana di dalam protein S itu bagian dari protein S itu ada RBD-nya. Nah, RBD ini yang akan menjadi tempat menempel ke sel spesifik, contohnya misalkan dalam sel manusia, di mana sel manusia itu bentuknya, sel manusia yang ACE2 ini, bentuknya itu seperti ini. Nah, nanti kalau RBD bentuk seperti ini, maka dia bisa menempel, akan klop. Nah, ini namanya, bagian ini namanya reseptor sel, di mana dalam reseptor sel manusia itu ada reseptor ACE2, dan di COVID-19, di bagian protein S-nya itu RBD-nya itu bentuknya sama atau bisa cocok dengan reseptor yang ada di manusia sehingga dia bisa menempel kemudian menginfeksi sel manusia. Nah, sekarang protein E. Protein E itu merupakan selubungnya dari pembungkus virus. Protein M atau membran tadi dia akan membentuk sebagai pembentuk dari struktur virusnya. Jadi M nanti dia akan membentuk strukturnya. Kalau protein N, nah nanti protein N ini atau nukleokapsid ini dia akan berikatan dengan RNA membentuk nukleokapsid. Sehingga disebut nukleokapsid karena dia akan berikatan dengan RNA yang banyak tadi. Kemudian akan membentuk nukleokapsid. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang apa sih bedanya yang antara kejadian SARS-CoV yang di tahun-tahun sebelumnya dengan MERS atau Middle East Respiratory yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini ya saya jelaskan. Kalau coronavirus 2019 ini termasuk novel coronavirus, artinya coronavirus bentuk baru atau jenis baru, sehingga disebut 2019 karena memang terjadinya di akhir tahun 2019. Nah, kalau yang SARS-CoV ini, dia namanya Severe Acute Respiratory Syndrome, ini terjadi di tahun 2002. Kemudian MERS-CoV itu pertama kali ditemukan di Timur Tengah tahun 2012. Nah, perbedaannya di sini sudah dijelaskan ya, beberapa mulai dari terjadinya kapan, ditularkannya melalui apa, atau pembawa virusnya ini apa. Di sini ada juga bagaimana penularannya, kemudian gejala apa yang dialami dari di antara ketiga SARS-CoV ini ya, karena mereka sebenarnya termasuk dalam coronavirus, MERS, SARS, dan lain-lain termasuk virus corona tadi. Kemudian sampai di istilahnya apa ini, tingkat kematiannya. Jadi presentasi kematiannya itu bisa kita lihat. Nah, dari sekian banyak hal yang Ibu jelaskan antara MERS, SARS, dan COVID-19, ini ada dua hal yang Ibu kotak kuning ini. Nah, Ibu kotak kuning ini perbedaannya. Perbedaan antara SARS dan MERS, antara COVID, SARS, dan MERS. Di sini di kotak kuning ini, COVID-19 itu ditemukan di tahun 2019, tanggal 13 Desember di kota Wuhan, Cina. Kalau SARS-CoV itu pertama kali ditemukannya di Cina pada November 2002. Kalau MERS-CoV terjadi pertama kali di Timur Tengah tahun 2012.
Kesamaannya sama dia berpindah dari kelelawar ke manusia. Kemudian kalau dari gejala hampir sama, karena dia termasuk virus flu, jadi coronavirus itu lebih ke arah menyerang ke bagian respiratori ya, namanya acute respiratory karena dia memang menginfeksi di bagian respirasi. Nah, coronavirus ini sebenarnya awalnya memang dikatakan dia menyerang ke saluran pernafasan, tetapi lama-lama ke sini dia juga bisa menginfeksi ke bagian gastrointestinal dan sel-sel lain karena di dalam tubuh manusia itu punya tadi tuh reseptor ACE2 yang mana coronavirus jenis baru ini tuh dia bisa menempel. Nah, inilah kenapa perbedaannya coronavirus ini tidak dinyatakan dia tidak hanya menginfeksi respiratori, tetapi dia juga bisa menginfeksi sel-sel tubuh lainnya dalam tubuh manusia, sehingga di sini ada perbedaannya di situ ya. Kemudian tingkat kematiannya memang di antara MERS dan SARS itu COVID-19 termasuk yang tingkat kematiannya cukup rendah, di bawah dari 10%. Kalau SARS yang COVID ini kemarin 10%, kalau yang MERS ini kira-kira 77%. Ya lumayan. Sebenarnya ini COVID ini persentase meninggalnya dikatakan lebih sedikit ya. Jadi harapannya kejadian pandemi COVID ini dengan kita sering menerapkan perilaku hidup bersih sehat, sering cuci tangan, dan menggunakan sabun, maka COVID ini akan hilang, akan bisa tidak terbawa atau tidak menularkan ke orang lain kalau kita menerapkan sering cuci tangan. Nah, sekarang tadi saya bilang ya, COVID itu sebenarnya bisa hilang atau bisa ya, istilahnya bisa hilang ya, bisa nggak nempel dalam tubuh kita itu kalau kita sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kenapa sih sabun dan air mengalir itu bisa menghancurkan coronavirus? Nah, ini adalah dijelaskan ya. Mulai dari sini. Tadi kan coronavirus itu sebenarnya dia memiliki membran molekul lemak yang ada di sini ya. Di mana protein itu akan membantu menginfeksi sel. Nah, ini ya, jadi lipid membran itu di sini. Ini spike proteinnya ini akan membantu virus dalam masuk sel. Jadi bagian dari coronavirus yang akan pertama kali membantu atau pertama kali menempel itu adalah bagian dari protein spike ini. Nah, kemudian jadi bagian protein spike ini nempel. Nah, setelah nempel dalam sel reseptor, misalkan menempel pada tangan ya, misalnya pada tangan. Nah, kemudian kita mencucinya menggunakan sabun. Nah, sabun ini nanti akan menghapus atau menghancurkan si virus corona virus tadi ketika bagaimana? Ya, ketika air mengalir bersamaan dengan sabun, molekul sabun tadi itu. Nah, ini akan merusak ini bagian ini. Merusak bagian ini. Ya, bagian ini akan dirusak. Kenapa? Karena dalam molekul sabun itu dia punya dalam molekul sabun itu ada bagian hidrofiliknya sama ada bagian yang hidrofilik yang paling atas yang bagian kepalanya itu dia akan berikatan dengan air, yang bagian ekornya dia akan berikatan dengan oil, fat dan lain-lainnya. Yang mana dia tidak menempel dengan air atau dia tidak berikatan dengan air. Jadi molekul sabun itu nanti dia bentuknya seperti ini. Jadi bulat, yang bulat ini dia bisa nempel air, yang ekor dia nggak bisa nempel air atau dia akan nempel ke lemaknya. Nah, nanti ketika sabun itu kita gunakan saat mencuci tangan, sabun ini nanti akan merusak bagian ini, lipid membran ini. Kenapa? Karena tadi bagian ekornya si sabun tadi itu, kan tadi saya bilang bagian ekornya tadi kan dia bisa berikatan dengan lemak. Makanya bagian ekor ini dia bisa berikatan dengan lemak bagian coronavirus yang akan membuka atau merusak dari ini tadi. Bagian dari virus tadi dibuka, dirusak menggunakan bagian ekor dari sabun tadi, molekul sabun tadi. Nah, setelah dirusak, kemudian kan lepas nih beberapa protein S-nya.
TS-nya lepas, beberapa bagian protein M, N, dan nukleokapsid lepas. Nah, ketika lepas, nanti yang bagian protein S ini akan diikat oleh bagian molekul sabun yang bagian ekornya. Nah, kemudian setelah diikat, nanti kan dikasih air yang mengalir nih. Nah, ketika dikasih air yang mengalir, tadi ada molekul seperti busa-busa. Nah, busa-busa itu namanya misel ini. Nah, busa-busa ini nanti tuh bentuknya kan seperti ini sebenarnya kalau dalam skala mikroskopis ya. Jadi busa-busa tadi itu mengangkat sel-sel lemak tadi, bagian-bagian lemak yang ada di virus tadi. Kemudian yang bagian luar ini kan dia molekul sabun yang bagian luar ini kan berikatan dengan air. Nah, dia akan terbawa oleh air ketika kita siram menggunakan air yang mengalir, sehingga coronavirus ini akan hilang dalam tubuh kita atau dalam tangan kita. Gitu ya. Jadi kenapa sabun dan air mengalir itu bisa menghilangkan coronavirus di tubuh kita. Ya, gampang sih. Nah, tapi itu tadi kalau kita jarang atau tidak terbiasa membiasakan menggunakan sabun dan air mengalir saat mencuci tangan, ya nggak akan bisa hilang virusnya. Nah, yang tadi adalah mekanisme, Ibu buatkan penjelasan mengenai mekanisme sabun dalam menghancurkan atau menghilangkan coronavirus. Jadi virus nanti memiliki ikatan terlemah yaitu di bagian lipid bilayer tadi ya, bagian lipidnya tadi. Nah, nanti akan dipecah oleh bagian molekul sabun yang bagian ekornya, karena molekul sabun itu punya bagian kepala sama ekor. Yang bagian kepala dia akan berkaitan dengan air, yang bagian ekor dia akan berkaitan dengan lemak atau minyak. Lalu yang molekul sabun bagian ekor dia akan mengikat lemak tadi, lipid bilayer yang ikatannya lemah dalam coronavirus, sehingga nanti akan terbentuk bubble atau busa sabun, sehingga bagian kepala yang berkaitan dengan air itu akan hilang saat dicuci dengan air yang mengalir. Cukup mudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke siklus hidup virus corona. Siklus hidupnya tadi ketika coronavirus tadi menempel dalam sel melalui protein S, di mana protein S nanti terdapat RBD yang bisa cocok dengan reseptor ACE2. Nanti sudah masuk begini. Karena ada reseptor ACE2 maka dia bisa masuk. Setelah masuk coronavirus ini tadi, dia akan melepaskan ini genom RNA-nya ini. Jadi istilahnya apa ya? Intinya, jadi transkrip RNA-nya itu akan dikeluarkan, kemudian mengalami ini ya, proteolisis, kemudian setelah proteolisis terjadilah replikase nanti akan dilakukan RNA replikasi. Jadi RNA yang dilepas tadi, nanti dalam RNA yang sudah dilepas, nanti akan membuat replikasi dari RNA yang tadi, kemudian jadi ada 2 RNA. Nah, 2 RNA nanti nanti akan ditranskripsi menjadi mRNA. mRNA akan ditranslasi masuk ke endotelium plasma, setelah endotelium plasma, kemudian akan masuk membangun virus baru dengan menempelkan tadi nih protein S, nanti akan masuk ke bakal virus baru, nanti akan menempel di tepi-tepinya ini. Nah, nanti RNA-nya atau bagian intinya itu berdasarkan replikasi dari RNA dari sel yang ada ditempeli tadi. Ya, jadi virus masuk, nempel, kemudian dia itu melepaskan istilahnya kopi ya, dia akan mengcopy RNA yang ada di sel yang ditempel tadi. Nah, setelah mengcopy, dia kan punya kopiannya nih dari yang sel yang ditempel tadi. Nah, setelah punya kopi yang ditempel tadi, hasil dari kopi yang tadi itu dia akan menuju ke sini, ke RNA replikasi. Nah, ini adalah kopiannya tadi. Kemudian yang bagian S proteinnya, bagian protein S dari virus tadi, ini dibentuk dari dari bagian endotelium tadi, menempel di sini. Nah, akhirnya setelah tersusun, terbentuklah virus baru. Virus baru ini tuh nanti akan dilepaskan dan menyebabkan tadi itu
penyebaran atau penularan ke beberapa sel, sehingga virus tadi itu menyerang banyak jumlahnya. Nanti virus corona itu akan banyak karena dia bisa menduplikasi RNA yang ditempelin. Nah, nanti RNA yang ditempel tadi akan hancur dan virus baru tadi akan keluar dari sel tersebut. Ya, jadi siklus hidup virus corona itu kayak gitu. Dia akan menempel ke sel reseptor. Nah, nanti dari reseptor dia akan mengcopy, istilahnya membuat bacakannya. Setelah selesai bacakan isinya dapat, dia akan keluar. Nah, yang dibajak tadi dia akan mati, selnya akan mati, hancur. Nah, itulah cara siklus hidup dari virus. Dia akan hidup kalau ada hostnya atau ada inangnya. Kalau virus itu kimia seperti itu. Kalau bakteri dia nggak perlu host, nggak perlu inang, dia bisa hidup. Tapi kalau virus itu dia harus ada inangnya yang ditempelin, baru dia bisa hidup. Hidup, jadi menjadi replikasi virus corona tadi. Jadi penjelasannya nanti bisa kalian baca lagi. Nah, kemudian setelah terjadi transmisi atau penempelan dari virus yang direplikasi tadi, dia akan masuk pertama kali ke saluran nafas atas. Nah, saluran nafas atas kan tadi kayak bilang ya, virus corona itu bisa menyebar melalui droplet, ya, di mana cipratan dari droplet itu biasanya akan masuk melalui entah lubang dari mata, entah dari hidung, entah dari dari mulut, pokoknya di area dari wajah. Nah, itu resikonya besar masuk ke situ. Nah, masuk itu pertama kali masuk ke saluran nafas atas, yaitu di bagian yang hidung. Misalkan masuk bagian hidung, masuk ke bagian nasofaring. Nah, dia akan masuk ke saluran nafas atas dan nanti akan bereplikasi seperti tadi. Dia akan masuk ketika transmisi masuk melakukan replikasi di sel epitel saluran nafas atas. Nah, nanti siklus hidupnya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ketika terjadi penularan virus dari droplet menular nempel ke tubuh kita, masuk melalui saluran nafas atas. Nah, tadi ketika nempel tadi, jadilah tadi siklus hidup virus corona tadi. Mulai dari nempel ke sel epitel saluran nafas atas dulu. Nah, setelah dia nempel, nah baru setelah itu dia masuk ke bawah lagi menuju ke saluran nafas bawah. Dia akan menyebar nih. Nah, pada infeksi yang akut itu biasanya terjadi penularan virus dari saluran nafas, dan virus nanti akan berlanjut ke beberapa waktu menuju ke sel bawahnya lagi. Jadi itulah kenapa sel coronavirus ini masih dikatakan jenis baru, karena kita baru dari penelitian menyatakan bahwa dia bisa menempel karena tadi di dalam tubuh kita itu punya reseptor ACE2 di mana coronavirus itu juga punya, sehingga dia tuh cocok bisa nempel ke sel-sel tubuh kita, mulai dari saluran nafas, saluran nafas atas, nafas bawah, paru-paru misalkan ya, di gastro juga bisa, di hati juga bisa, di ginjal juga bisa. Maka dari itu sel ini masih perlu dilakukan riset sebenarnya penularannya itu bagaimana. Nah, sampai sekarang SARS-CoV-2 ini atau jenis baru ini sudah terbukti menginfeksi saluran cerna, sehingga berdasarkan dari sel epitel gaster, duodenum, dan rektum. Nah, sebenarnya berdasarkan riset pada orang yang menderita coronavirus dan dia itu dinyatakan di dalam saluran nafas atasnya berdasarkan hasil swabnya itu sudah tidak ada coronavirusnya, tetapi bisa terdeteksi di fesesnya sekitar 23% pasien yang dilaporkan setelah terdeteksi jadi setelah pasien yang tadinya dinyatakan positif, kemudian setelah 2 minggu dia sudah membentuk antibodi dan dinyatakan tidak terdeteksi, ternyata 23% itu virusnya itu terdeteksi di fesesnya, sehingga sangat menguatkan kemungkinan nanti ada penularan fekal dengan oral. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Jadi coronavirus masih dalam proses riset, penelitiannya selalu dilakukan oleh di beberapa negara yang harapannya nanti kita bisa menemukan sebenarnya coronavirus ini transmisinya melalui apa dan menyerang ke bagian sel mana. Nah, masuk ke gejala dari penyakit coronavirus 19. Pertama akan sering batuk, demam. Karena tadi ya, coronavirus itu menyerang pertama kali di saluran nafas atas. Batuk, demam. Nanti lama-lama ke susah bernafas. Jadi dia
coronavirus itu turun masuk ke saluran nafas bawahnya, itu bisa masuk ke alveoli, masuk ke bagian bronkus, esofagus gitu ya. Itu akan mengganggu pernafasannya. Kemudian bisa juga terjadi sakit atau nyeri di bagian kaki, nyeri-nyeri, pokoknya nggak nyaman. Kemudian terjadi sering keringat dingin, sering mengalami meriang atau demam atau panas dingin, nggak enak badannya, pokoknya meriang. Kemudian sering lelah dan pusing serta demam lebih dari 38 derajat. Jadi ini demam gejala-gejala utama atau yang sering ditemui. Nanti ada lagi gejala-gejala lain untuk yang kasus COVID yang sudah mengalami komplikasi. Nah, ini ada manifestasi klinis dari COVID-19 di mana sudah Ibu urutkan, Ibu sampaikan mulai dari yang tidak ada komplikasi, benar-benar orang yang nggak ada komplikasi, benar-benar orang yang hanya cuman batuk, demam, ya nyeri gitu, nyeri tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot gitu aja, tapi nggak ada komplikasi seperti penyakit yang lainnya menyerang ke misalkan ke pneumonia atau menyerang ke bagian sel jantung atau gastrointestinal itu belum, jadi benar tidak ada komplikasi. Kemudian tahap berikutnya adalah ke manifestasinya ke pneumonia ringan. Nah, pneumonia ringan ini biasanya terjadi pada anak yang sering merasa sesak nafas, nafasnya cepat gitu dan batuk disertai demam, sesak juga ada. Kemudian masuk lagi kalau masih ke tahap yang lebih parah lagi yaitu pneumonia berat. Di situ nanti dicurigai ada infeksi atau ISPA, kemudian nanti ada tanda-tandanya seperti frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit, saturasi oksigennya kurang dari 60 menit, itu ya. Terus kemudian di tahap yang berikutnya atau tahapan yang manifestasi yang berikutnya adalah ARS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Itu merupakan terjadinya perburukan atau kondisi dari coronavirus yang menginvasi tubuh dalam fase yang cukup lumayan agak parah. Kemudian naik lagi tahapannya sepsis, berarti terjadi disfungsi organ, jadi organ-organ lain yang harusnya bekerja normal akan terjadi disfungsi atau tidak bisa bekerja optimal, mulai dari tekanan darahnya, gangguan dari trombositnya, dan saturasinya. Jadi ginjalnya pun juga bisa terjadi. Nah, sampai di tahap yang paling akhir atau manifestasi yang paling parah adalah terjadinya shock septic. Nah, ini akan terjadi hipotermia tadi, misalkan hipotermia, oliguria, takikardia, atau sering nafas cepat. Gitu ya, manifestasi klinis dari COVID-19 dari mulai yang ringan sampai yang berat. Ini tadi sudah dijelaskan ya, mulai dari uncomplicated illness atau tidak ada komplikasi, pneumonia ringan, pneumonia berat, dengan Ibu jelaskan tentang tanda-tanda dan gejala-gejalanya yang dialami serta kriteria-kriterianya. Ini juga ada untuk yang acute respiratory distress syndrome, di sini ada mulai dari onsetnya, kemudian hasil CT scan-nya, kemudian terjadi edema, bagaimana kriterianya, dari mulai yang tingkat ringan, sedang, berat, sampai yang paling parah. Bisa kalian lihat ya. Nah, sampai di sepsis dan shock sepsis. Nah, ini bahayanya kalau sudah sepsis, maka terjadi disfungsi organ, nanti akan mengancam nyawa karena apa? Jadi keseimbangan tubuh kita akan terganggu, mulai dari perubahan kesadaran, sampai kondisi yang sangat sulit untuk dikendalikan ya. Ini kalau sudah tadi komplikasi dari COVID. Ya, ini bahayanya kalau COVID ini menyerang ke sel-sel yang tadi ya di bagian dalam tubuh kita. Nah, ini berjalan terkait dengan tingkatan status COVID untuk pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami atau terkena COVID. Pertama, itu adanya yang namanya orang dalam pemantauan. Dia punya ciri-ciri mengalami gejala demam dan riwayat demam atau ISPA, juga adanya riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit sebelum terjadi gejala. Kemudian ada lagi namanya pasien dalam pengawasan atau suspek. Nah, dia nanti mengalami ciri-ciri seperti yang Ibu jelaskan di sini ya. Kemudian nanti yang ketiga adalah kasus probable, artinya pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi tidak bisa disimpulkan seorang hasil konfirmasi positif
yang beta atau yang pen corona. Nah, itu termasuk dalam bagian dari orang tanpa gejala tadi ya, dari masuk ke situ. Nah, kalau kasus konfirmasi, berarti dia memang sudah positif terinfeksi COVID dari hasil lab yang positif. Nah, di sini, tampilan di sini ini Ibu jelaskan bahwa ada perbedaan antara PDP dengan ODP, yaitu di bagian sini. Kalau yang ODP, dia mengalami demam, batuk pilek, tapi kalau ODP ini tidak mengalami pneumonia ringan sampai ke gambaran ini. Sedangkan pada ODP juga tidak mengalami ini. Sama-sama ada riwayat perjalanan, tetapi riwayat kontaknya ini sama berkunjung atau riwayat kontak hewan penularnya nggak ada. Kalau yang PDP, dia ada demam lebih dan ada riwayat dari perjalanan ke negara yang terinfeksi. Nah, ini tadi ya saya bilang, jika alur pemeriksaannya bagaimana untuk spesimen COVID-19. Kalau menurut WHO dan berdasarkan panduan dari yang dibuat oleh Kemenkes, jadi untuk hasil lab, hasil spesimen yang sudah diambil, itu akan dibawa ke lab rujukan COVID ya. Nah, spesimen itu dikirimkan, kemudian alurnya tadi, pasien yang dalam pengawasan tadi itu yang sudah dicek, yang diambil spesimennya, dilakukan real time RT-PCR gen E. Ini namanya tahap screening. Nah, kalau dicek ini hasilnya positif, nanti kita cek lagi menggunakan yang gen RD-RB. Kemudian yang negatif ini, karena dia masih dalam screening dan dia dalam pasien dalam pengawasan, maka sebenarnya orang yang negatif ini tuh nanti akan dilakukan pemeriksaan ulang, apalagi kalau dia punya riwayat kontak dengan yang positif COVID. Jadi yang negatif ini belum tentu dia terus lepas bebas enggak, tapi dia juga nanti akan dilakukan di periode berikutnya. Nah, yang positif dilakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan real time juga, dicek positif atau tidak. Kalau positif berarti dia memang langsung terkonfirmasi COVID. Tapi kalau yang negatif, dicek lagi berdasarkan sequencing gennya lagi, lebih detail lagi, dicek lagi positif masuk ke pasien konfirmasi, tapi kalau negatif berarti dia bukan terkonfirmasi memang negatif. Sama juga nanti juga akan dilakukan pemeriksaan lanjutan kalau masih ada muncul gejala-gejala yang dicurigai COVID. Nah, cara pengirimannya, spesimen itu sebenarnya dianjurkan setelah diambil dari pasien harus segera dibawa ke lab. Itu kuncinya ya, karena dia nggak bisa tahan lama. Kemudian, apabila memang harus terpaksa pengiriman itu perjalanan dilakukan lebih dari 3 hari, spesimen tersebut harus ditempatkan dalam kotak cold box dalam kondisi 2-8 derajat. Dan harus menggunakan ice dry atau dry ice atau es krim. Harus ada es krimnya di dalam supaya tidak rusak COVID-nya. Nah, pemeriksaannya itu ada 2 hal. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik sama pemeriksaan menunjang. Fisik jelas harus dicek suara nafasnya, kemudian bagian tingkat kesadarannya, tanda vitalnya bagaimana. Nah, itu baru nanti ditambah lagi pemeriksaan penunjangnya mulai dari foto toraks, dipastikan bahwa di bagian paru-parunya, bagian tenggorokannya, itu dicek ada nggak terdeteksi COVID. Nah, nanti yang kedua bisa juga dilakukan pemeriksaan spesimen saluran nafas, baik itu atas maupun bawah. Biasanya kalau di COVID itu dilakukan swab tenggorok di bagian nasu dan orofaring atau dilakukan pengambilan dahak atau sputum di pasien yang dicurigai COVID. Atau dilakukan pemeriksaan tadi bronkoskopi. Kalau misalkan tadi ya manifestasi klinis pasien tersebut yang datang itu sudah masuk ke tahap pneumonia berat, maka dilakukan pemeriksaan panjang bronkoskopi. Fungsi pleura juga iya, kemudian dicek kimia darah sama feses urin kalau sudah masuk ke tahap manifestasi klinis tadi yang ke setelah dari pneumonia berat tadi yang mengalami ARDS tadi atau yang mengalami shock, mengalami septik itu dilakukan pemeriksaan panjang kayak gitu. Ini sebenarnya ada 3 hal yang Ibu gambarkan ya. Sebenarnya yang dikatakan swab itu adalah spesimen nasofaring. Jadi dilakukan swab itu dilakukan pengambilan atau secara swab ya, di swab gitu kan.
itu di area nasofaring, namanya spesimen nasofaring. Kemudian kalau spesimen sputum atau dahak itu diambilnya menggunakan kontainer, jadi orang tersebut mengeluarkan dahaknya setelah berkumur, kemudian sekumur bersih, kemudian mengeluarkan dahaknya, kemudian ditampung di sputum kontainer ini. Nah, kalau yang pengambilan menggunakan darah, nah itu biasanya dikemas menggunakan seperti ini, betul seperti ini, untuk diambil serum darahnya ya, spesimen serum darahnya, dan nanti ada catatannya di sini, hasil ada tandanya apakah dia positif atau negatif dari berdasarkan pemeriksaan serumnya. Nah, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara supaya orang yang belum kena COVID bisa tetap kuat, karena sebenarnya virus itu akan hilang kalau sistem kekebalan tubuh kita itu kuat. Nah, orang dengan mengalami COVID, kuncinya juga sama, dia harus meningkatkan kekebalan tubuh. Begitu juga orang yang belum kena COVID, dia juga harus meningkatkan kekebalan tubuh supaya virus ini benar-benar kalah sama sistem imun kita. Caranya bagaimana? Nah, kita harus menerapkan prinsip gizi seimbang. Dimulai dari pemberian vitamin A, kemudian vitamin C, vitamin D, E, Fe, dan zinc, serta selenium. Di situ sudah dijelaskan terkait bagaimana peran penting dari setiap vitamin dan mineral. Nah, di sebelah kanannya, Ibu berikan contoh bahan makanannya. Untuk yang makan protein, vitamin A, vitamin C, D, zinc, selenium, besi, dan probiotik. Nah, probiotik ini penting karena dia juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh melalui tadi, yogurt tadi. Nah, satu lagi penting, ASI itu juga bisa memberikan kekebalan tubuh dalam bayi, sehingga bayi-bayi masih dianjurkan untuk mengonsumsi ASI karena untuk bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sama satu lagi, vitamin-vitamin yang ada di sini adalah termasuk vitamin yang dia tinggi antioksidannya dan dia bisa memodulasi imunitas. Vitamin D itu bisa memodulasi imunitas, vitamin E juga berperan dalam imunitas. Nah, selenium sama zinc sama Fe ini dia berperan sebagai apa toh di dalam imunitas? Dia akan berperan dalam metabolisme selnya, berperan dalam membentuk sel-selnya supaya infeksi virus tadi bisa segera sembuh atau segera pulih dengan adanya Fe, zinc, sama selenium ini. Jadi dia benar-benar antioksidan dan imun yang bisa meningkatkan imun melalui proses metabolisme dalam tubuh, sehingga dia bisa membantu mempercepat pembentukan antibodinya. Ya, jangan lupa ya, untuk usaha kita tetap kebal terhadap virus, maka kita harus makan makanan tinggi vitamin A, C, D, zinc, selenium, Fe, dan probiotik seperti yogurt. Baiklah, ini referensi yang Ibu berikan, nanti bisa kalian cari lagi sumber-sumber lain. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Ibu rasa cukup, semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.